Shalom Bapak Ibu. Oh. Puji Bapak Yahweh bertemu kembali di hari Sabat kudusnya. Kita sudah sampai parasat Payes. Masih berbicara tentang Yakub, tetapi ada beberapa penggalan kisah yang bukan hanya sekedar Yakub, tetapi Yakub hanya sesingkat. Setelah itu masuk dalam dimensi kehidupan seorang sadik, yaitu Yosef. Namun ada beberapa hal, milestone atau titik perhentian di mana kita melihat ada Yehuda dan Tamar di sana yang bisa dibilang seolah-olah terselip di antara cerita kehidupan Yakub dan Yosef. Yang pertama, kita mari sama-sama dengan rendah hati saya mengajak kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-37 mulai dari ayat yang pertama. Kejadian pasal 37 saya baca dari ayat pertama. Dan Yakub tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Dan Yakub Yosef tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Menariknya bahwa sepenggal ayat ini, namun ayat yang kedua berbicara dengan istilah Yakub, namun bukan tentang keturunan Yakub, tetapi fokus pada Yosef. Ya, seorang Yusuf, kita kenal dalam bahasa Ibrani Yosef. Ya, nah ada hal-hal yang mesti kita pertanyakan ketika kita belajar tentang Torah. Kenapa sih judulnya mimpi Yusuf, tetapi parasatnya dia tinggal? Dia itu Yakub, bukan Yusuf. Ya, nah, namun hanya sampai di situ saja Yosefnya. Dia hanya tinggalnya ini sampai di situ. Dan ayat kedua mulailah cerita kehidupan seorang Yosef yang nanti akan terus sampai pada penyelamatan seluruh keturunan Israel ketika mereka pindah migrasi ke Mesir, tempat di mana roti dan gandum itu berlimpah, karena pada saat itu sedang situasi paceklik atau bahasanya sebuah musibah yang besar terjadi di belahan dunia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kalau kita melihat sepanggal ayat ini, maka kita akan mengerti, memahami bahwa ini hanya bisa dimengerti dan dipahami dari parasat yang sebelumnya, Vayishlach, ya, dan Vayigas dan seterusnya. Mungkin saya bisa berani berkatakan begini, ini adalah kisah terakhir dari seorang Yakub, karena setelah itu tribe itu akan diisi seorang Yosef perjalanannya. Walaupun nanti pada akhirnya seorang Yusuf, seorang Yakub, ya sempat memberkati Paroh, ya bahkan dia meninggal di Israel. Ya. Namun tidak banyak ceritanya setelah itu. Kisah seorang muda Yosef dimulai dari titik milestone. Ya. Namun saya belum sampai ke sana, kita lihat dulu ayat yang pertama. Dan Yakub tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Vayishlach sudah mengajar kita bahwa sebelumnya Yakub menipu, mendapatkan berkat dengan cara menipu. Kemudian dia mencoba lari dari masalah, dia lari ke Laban, ya, dan di sana dia mengalami apa yang dia lakukan, ya. Dia ditipu, dia menipu, dan dia ditipu juga, dan seterusnya terjadi. Sampailah pada satu titik terjadilah gesekan-gesekan, dan kita mengerti bahwa itu dari Elohim. Yang memang itu bagian dari rencana Elohim untuk membawa Yakub kembali ke tanah di mana pada waktu dia bermimpi, dia bersumpah, jikalau Elohim membawa aku kembali, maka dia akan menjadi Elohim. Dan tempat mesbah batu itu akan menjadi tempat
bed, ya, Betel, ya, rumah Elohim. Kan? Nah, terjadi gesekan friksi ya antara dia dan mertuanya. Dan dia cerita kepada istri-istrinya, dan akhirnya singkatnya bahwa mereka berpisah dengan cara tidak baik-baik, tetapi pada akhirnya Laban mengejar dan sampai akhirnya mereka berpisah secara baik-baik. Dan terjadilah bahwa Yakub dengan perjalanan hidupnya yang tidak menentu, dimulai dari dia memang dia mendapatkan berkat, tetapi jalan hidupnya nggak ada yang pasti. Dia harus pindah ke sana, pindah itu pun belum jelas. Kemudian dia keluar dari Laban, itu pun dia akan bertemu dengan sosok Esau, pergumulan, dan kita tahu bahwa pangkal pahanya terplecok ketika dia bergulat dengan mereka. Sampailah dia pada kemenangan akhir, di mana rekonsiliasi itu terjadi antara dia dan kakaknya Esau, ya, dengan beberapa persembahan dia tetap memberikan kepada Esau. Ya. Esau katakan aku banyak, tetapi Yakub katakan aku memiliki segalanya. Bukan karena berkat, bukan karena harta, tetapi karena Elohim. Ya. Berkat itu bukan karena fisik, ya, tetapi karena janji Elohim itu. Nah, sampailah pada satu titik kisah mereka berpisah, dan kita sampai pada kisah Kejadian atau Beresyit 37. Dan Yakub tinggal. Jadi kenapa dia tinggal? Karena sebelumnya dia diperhadapkan dengan persoalan hidup yang membuat dia harus tidak memiliki kepastian. Ya, dia tinggalkan rumah, dia tinggal di Laban, dia tinggalkan Laban lagi, dia ketemu Esau lagi, dan akhirnya sampailah. Jadi dengan kata lain, eskalasi pergumulan Yakub itu seolah-olah bahwa dia ada kelegaan setelah dosa yang begitu menghantui hidupnya, yaitu dia menipu kakak. Dan itu selesai, ya, ada pemberesan betul. Makanya dia katakan dia menetap, dan itu juga sebagaimana yang Elohim berbicara kepada Yakub, ya, kembalilah, ya, ke tanah di mana ayahmu dan kakekmu, ya, itu tanah Kanaan. Nah, Yakub tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Jadi saya jelaskan sedikit, hidup yang penuh masalah sampailah pada satu titik Yakub bisa tinggal tenang, diam, dan menetap di negeri pengembaraan ayahnya. Ada makna dari beberapa tulisan dari para rabi Yahudi. Dikatakan bahwa Yesef mengindikasikan Yakub dalam tindakan spiritual, dia mengimani bahwa tanah Kanaan itu dimulai ketika dia mulai menetap, itu sebagai bentuk tanda penguasaan janji berkat Tuhan. Ya. Karena setelah serangkaian purnama dia harus merantau, tidak pasti, tidak jelas, dan akhirnya banyak pengorbanan yang dia buat dan harga yang harus dia bayar. Dia itu menetap sebagai bentuk tindakan iman bahwa mulai saat ini tanah ini adalah milik aku. Namun menarik, ayatnya katakan Yakub tinggal di negeri pengembaraan. Kalau lain katakan di negeri penumpangan. Kenapa Yakub berbicara hal itu? Mungkin saya sedikit bertanya tentang tulisan Rabi ini. Kenapa secara iman itu dimaknai tulisan mereka katakan sebagai tindakan bahwa dia mengimani tanah itu, dengan kata lain ketika kakinya menginjakkan dia mulai mengimani, dan itu sebagai bentuk pengambil alihan tanah Kanaan sebagaimana yang dijanjikan. Namun bahasanya sedikit kontradiksi atau berlawanan dengan narasi yang dibangun di negeri penumpangan. Jadi negeri yang pemiliknya, tetapi dia menumpang. Ya.
Ada seorang nabi berkata seperti ini, sama seperti Mesias datang ke dunia, ya, dengan tidak menggunakan haknya, tetapi dia justru merendahkan dirinya sama seperti manusia dan menerima bagaimana kelemahan-kelemahan manusia. Itu diarahkan ke sana. Mereka katakan sama seperti demikian juga Yakub, bahwa dia ini adalah tanah perjanjian, tetapi tulisan dalam Torah dikatakan negeri perumpangan atau negeri pengempalan. Ya, bahwa itu miliknya, tetapi dia tidak menganggapnya itu sebagai milik kepunyaan. Makanya dikontradisikan dengan bahasa negeri penumpangan. Ya. Padahal kalau mau dibilang, Abraham itu pada waktu Sarah meninggal, bangsa-bangsa di sekitarnya katakan Bani Het itu. Semua negeri ini Tuanku mau yang mana terserah, ambil aja. Tapi Abraham tahu, nggak seperti itu, karena suatu saat itu akan bisa jadi selisih paham nih kemudian, apalagi kalau persoalan tanah. Makanya Abraham membeli tanah kintal buah Makapela. Jadi nggak ada yang komplain. Ya. Nah, istilahnya kalau berbisnis, kalau berinteraksi, jangan sesekali membuat dalam tanda kutip ada hutang, entah hutang budi, hutang apa dalam kehidupan. Lagi dalam dunia bisnis itu tidak bisa main-main. Ya, ada istilahnya dalam kita sama-sama saudara. Ya, hari ini, detik ini, besok mungkin bisa berubah. Dan kenyataannya sampai hari ini terjadi. Ya, Israel itu dianggap sebagai bangsa asing. Ya, memang bangsa asing. Firman-Nya katakan mereka bukan pemilik tanah, tetapi itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Nah, ayat yang kedua kita bisa lihat, inilah riwayat keturunan Yakub. Inilah riwayat keturunan Yakub. Namun pada ayat yang pertama sangat kontradiksi juga dengan ayat yang kedua. Di sana dikatakan dia diam di negeri penumpangan airnya, tetapi inilah riwayat keturunan Yakub. Lalu ceritanya dimulai dengan seorang Yusuf. Singkatnya, Bapak Ibu, bahwa kedamaian, ketenangan yang dirasakan oleh seorang Yakub berubah total ketika anaknya yang dia kasihi, Yosef, itu hilang, akan dibuat skenario mati oleh saudara-saudara. Dengan kata lain begini, Bapak, Yakub menghadapi masalah, trouble, dengan pergumulan yang begitu hebat, sampailah pada suatu titik ada kelegaan bagi dia. Makanya dikatakan menetap. Menetap itu berbeda dengan nomaden. Menetap itu ada kepastian, menetap itu ada kelegaan, menetap itu ada jaminan. Tapi kalau pindah-pindah itu belum pasti. Nah, namun di tengah jaminan, kepastian, kelegaan, kedamaian itu justru malah ada masalah. Ya, masalahnya adalah yang mungkin sederhana, tetapi sekian tahun Yakub mengalaminya. Dia merasa bahwa dia sudah mati ketika Yosef itu sudah tidak ada. Makanya ketika Yehuda katakan bahwa nanti dia Benyamin itu ditahan, waduh, itu bisa bikin bapak kami meninggal, itu turun ke dalam dunia mati. Tidak mungkin. Sedangkan Benyamin saja sudah seperti ini, sedangkan Yosef saja, apalagi kalau Benyamin ditahan. Ya, makanya ketika mereka mengutarakan ke bapaknya pun katakan demikian. Ya. Apa yang bisa kita lihat di sini, bahwa seolah-olah dalam tanda kutip pelajaran yang pertama, bahwa Tuhan seolah-olah bahwa tidak membiarkan kelegaan itu berlama-lama dalam kehidupan Yakub. Ya.
Seolah-olah bahwa Yakub ini hanya sekedar menghembuskan napas, kemudian dia diperhadapkan dengan race atau sebuah persaingan lagi atau pergumulan lagi. Ya. Nah, bukankah kita pun begitu? Ada banyak, pernah nggak merasa bahwa pergumulan satu baru saja selesai, sudah lagi satu. Baru saja tarik nafas, sudah mulai muncul. Seolah-olah bahwa kenapa Tuhan sampai seolah seperti ini? Ada banyak hal yang kita pelajari. Pertama, mari kita perhatikan. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku, perhatikan, dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan. Sengsara dalam kacamata Tuhan justru mendekatkan kita kepada firman. Justru dalam kesengsaraan orang lebih dekat dengan Tuhan. Ketika sedang bergumul, pasti orang. Nah, seolah-olah bahwa Tuhan memancing sebuah peristiwa untuk membuat supaya Yakub tetap dekat, termasuk saudara-saudaranya. Walaupun kalau secara desain, maka itu bagian dari desain yang besar, di mana nanti mereka akan menjadi bangsa yang besar di negeri Israel. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sisi Yakub, ya, maka kita bisa lihat bahwa Yakub diizinkan untuk belajar. Dengan kata lain begini, Israel atau Yakub, ya, tidak boleh terlalu lama tinggal dalam kedamaian. Atau bahasanya katakan begini, Tuhan nggak mau kita tinggal tenang dalam zona nyaman. Terkadang Tuhan harus mengusik supaya iman kita terlatih kembali dengan persoalan, pergumulan. Kalau orang-orang kaya itu mereka tidak butuh uang, tapi yang mereka butuhkan itu challenge, tantangan. Karena dengan tantangan membuat mereka up naik. Karena dengan tantangan membuat mereka berkembang. Karena dengan tantangan membuat mereka kreativitas mereka keluar. Ya. Dengan situasi yang terjepit membuat mereka semakin berkembang. Israel ketika ditekan di dalam Mitzrayim, justru mereka semakin berkembang. Ya. Bahkan sampai hari ini negeri yang hanya sepersekian meter kubik dari total dari seluruh tanah Arab itu bisa mengalahkan mereka. Hanya negara kecil itu bisa seperti kayak duri dalam daging di tengah-tengah bangsa sekitar. Padahal luasannya lebih besar Jakarta daripada Israel. Bahkan lebih besar Perpendikul daripada Israel. Tapi kalau Perpendikul dianggap dengan mereka, ada apa-apa. Jakarta aja gak ada apa-apa. Ya. Dengan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita terlalu lama dalam tinggal tenang. Tujuannya cuma satu, supaya otot-otot kita kontraksi, supaya otot-otot iman kita terlatih. Karena kalau terlalu lama dalam tinggal tenang, perhatikan baik-baik. Israel ketika tinggal dalam kedamaian, apa yang terjadi? Mereka mulai bersinah. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Karena apa? Seharusnya dia berperang, tapi dia duduk santai di tengah isinya saja. Akhirnya dijebak sendiri dengan kenyamanannya dan melihat seorang yang cantik. Dan akhirnya jatuh dalam perzinahan. Jadi memang betul kelegaan itu Tuhan memberikan aku kelegaan, tapi sama seperti Daud katakan, kalau tidak melewati lembah kekelaman, nggak mungkin kita nggak tahu rasanya. Aku tidak takut dan aku berpegang pada janji Tuhan.
Nggak akan kita pernah mengalami itu kalau kita nggak mengalami yang demikian. Nggak ada kemenangan tanpa melalui peperangan. Ya. Otot-otot binaraga itu nggak mungkin terbentuk kalau dia tidak konsisten dan terus bayar harga. Dikatakan Ronaldo katakan bahwa ya semua orang mau saja kalau seperti itu, tapi yang sulit itu adalah konsisten. Mau tidak konsisten. Dia harus mengalahkan keinginannya. Pagi-pagi dia harus bangun, kemudian dia harus berolahraga, dia harus makan makanan sehat. Bahkan teman-temannya katakan jangan pernah pergi ke rumah Ronaldo karena makanannya nggak enak. Karena makanan orang sehat itu susahnya minta ampun. Sekian jam dia harus tidur, sekian jam dia harus main, latihan lagi. Setelah itu balik makan, tidur. Setelah itu latihan lagi. Dan seterusnya. Kalau orang yang nggak kuat, konsisten dan disiplin, pasti bisa. Dan itu bisa dilihat memang dia sampai hari ini konsisten, sampai umur sekian masih mampu dia main bola. Karena dia punya motivasi, dia tidak mau seperti masa kecilnya yang susah. Ya, ayahnya yang peminum, mamanya yang hampir mengaborsi juga karena kekurangan uang. Ya, semua orang punya motivasi. Ya. Tetapi intinya bahwa nggak mungkin ada yang namanya ya sesuatu yang di-upgrade atau iman yang bertambah-tambah kalau nggak mengalami sesuatu. Murid nggak akan pernah belajar tentang iman kalau mereka nggak mengalami angin sakal di danau Galilea. Murid-murid nggak mungkin bagaimana tahu tentang ikan yang mereka hampir tidak mampu angkat ketika diperintahkan Yesus untuk menjala. Ketika itu mereka diperhadapkan dengan mau lakukan atau tidak, atau ego mereka mulai muncul, saya yang lebih paham daripada kamu. Tetapi Petrus katakan karena engkau yang memerintah. Bahkan dikatakan di ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Kita enggak mengendaki yang namanya masalah. Bahkan Yesus akan jauhkanlah kami daripada percobaan. Masalah jangan diminta. Tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan, jangan tolak prosesnya Tuhan. Justru itu malah bagian untuk memproses, membentuk kita. Saya sudah katakan di dalam ilmu. Hanya sedikit orang yang punya iman militan. Tanyakan iman instan. Iman yang militan itu bukan hanya karena dengar firman, tetapi dibentuk dan diproses juga melalui kehidupan yang dia jalani. Ayub itu, dia tidak akan mengalami suatu lompatan yang tinggi kalau dia tidak mengalami suatu direndahkan sampai serendah-rendahnya, tetapi dia tetap setia. Maka dikatakan tidak didapati bersalah dan bahkan reward yang Tuhan berikan sampai 2 kali lipat daripada apa yang telah dihilangkan dari seorang ini. Kalau kita baca mungkin gampang aja. Tapi kalau kita melihat situasi yang dilakukan, wah itu enggak. Anda bisa bayangkan seseorang yang sudah habis-habisan, keluarga habis-habisan, kemudian kena penyakit, hanya bisa berdiri, duduk di atas debu, dan mengambil beberapa bilah tembikar untuk menggaruk luka. Borok bahasanya, busuk bau. Dan bisa dibayangkan gak ada orang pun mau yang mendekati. Ada beberapa ketiga sahabat. Tetapi kalau nggak mengalami yang direndahkan, Ayub nggak akan mengalami yang menjadi. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Jangan anti dengan proses Tuhan, jangan pernah menolak. Ya. Daud gak akan pernah menjadi seorang raja yang kuat kalau dia tidak mengalami namanya dikejar, diburu. Bahkan Daud gak akan pernah mengalami namanya seorang yang berkenan. Justru dia belajar dari dosa yang dia pernah lakukan, tetapi bukan berarti menjadi contoh. Oh ya, nanti berarti ya kita masih bisa bertobat. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi Daud bouncing, Daud itu bouncing itu bam. Ya. Jadi
Orang yang kuat itu, Bapak Ibu, orang yang kuat itu punya daya lentur yang kuat. Kalau Anda punya botol atau bola kasti, kalau Anda lempar bola basket, semakin bagus dia mantul, bouncingnya itu bolanya bagus. Kita pun demikian. Kalau Anda diproses Tuhan, dibuat Tuhan, diizinkan Tuhan sampai di bawah apa, tapi begitu jatuh langsung cara tidak bangkit kembali, itu kelihatan. Ukuran hidup orang itu susah untuk maju. Ini bukan tentang bagaimana seorang yang sukses itu naik terus, bukan. Nggak selamanya. Orang pengusaha wira swasta itu bukan tentang bagaimana mereka punya uang, tapi mereka jatuh bangunnya membina usaha itu, mereka ada yang kehilangan yang 1M, yang 2M, 10M, bahkan habis-habisan, tetapi bangun lagi, bangkit lagi, dan membangun sebuah kerajaan bisnis yang begitu kuat. Tapi kalau mental orang-orang kalah, ya bouncingnya itu, daya pantulnya itu kurang. Begitu terjadi masalah, ya sudah sampai di sini sudah. Ya. Susah kalau kita memiliki mental seperti itu. Ini contoh saja, saya nggak memilah-milah kan. Anda lihat orang-orang yang terbakar bangunannya. Mental mereka itu bukan mental yang lemah. Begitu terbakar, nggak perlu tunggu-tunggu menumis-numis, kasih salahkan pemerintah, nggak ada. Batang kayu langsung merapat, langsung berdiri. Itu recovery mereka kuat sekali. Biar mereka diinjak bagaimanapun, tetap mereka berdiri. Kalau mental miskin itu pasti udah. Nah kita pun demikian Bapak Ibu. Bouncing kita itu harus kuat karena kita diproses Tuhan. Nggak ada yang namanya terus naik. Seorang ayu, bahasanya begini. Anda itu bukan mengikuti seorang miliarder yang terbang menggunakan pesawat jet pribadi. Enggak, Anda mengikuti seorang yang pernah dipaku di kayu salib, duduk di atas keledai. Teladan kita itu bukan orang yang kaya raya, yang memang bahasanya yang dengan perhiasan, dengan permata. Enggak, teladan kita itu orang yang sederhana. Mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya ditolak. Jadi jangan anti dengan barang begitu. Kalau Yesus saja seperti itu, kita siapa? Ya. Para rasul jadi seperti itu. Rabi Saul pun demikian. Dia bukan melayani, tapi dia menghidupi pelayanan. That's it, gembala. Ya, saya nggak salahkan kalau ada orang yang digaji, tentunya. Tapi yang Tuhan mau itu pada Petrus 3 kali, gembalakanlah umat. Kasih makan domba-domba, arahkan mereka, jaga mereka. Bukan gembala mendapatkan keuntungan dari domba-dombanya. Ya. Tetapi kiblatnya hari ini sudah banyak berubah. Sehingga jangan heran banyak terjadi berita-berita gereja, pendeta, yang segala macam, gembala. Yang aneh-aneh itu mulai muncul. Ya itu berkat karena teknologi. Tepat, kalau zaman-zaman dulu mungkin ya tenggelam sampai di situ saja. Karena dengan teknologi sekarang, Pak, seperti kilat menyambar dari timur, langsung dikatakan terkirim langsung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Yesus, ya, justru dalam kesakitan, justru dalam pergumulan, Tuhan ingin mengatakan kepada Yakub dan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh terlalu lama dalam masa tenang. Justru dalam masa tenang itu, nyaman itu membuat kita gampang mudah jatuh. Ya. Kenapa Tuhan sisakan beberapa bangsa di sekitar Bani Israel? Supaya generasi-generasi itu tetap belajar namanya berperang. Supaya mereka tidak tinggal zona nyaman. Dan tidak merasa diri akhirnya terjebak dalam beberapa kasus mereka berzina. Betul, memang mukjizat Tuhan itu suatu anugerah berkat yang luar biasa.
Yang lapar jadi kenyang, yang sakit jadi sembuh, yang haus punya minum. Tapi keadaan kenyang, keadaan nyaman dengan minuman, keadaan yang penuh dengan roti itu tidak boleh terlalu lama-lama. Daud katakan bahwa jangan kaya supaya aku melupakan kau, tapi jangan juga buat aku miskin sehingga aku mengutuk. Lalu bagaimana caranya? Ya itu, kalau di dalam Torah sudah jelas. Makanya namanya ada namanya sedekah, pemberian, supaya tidak cinta, gila harta. Kalau menganggap bahwa itu bukan milik kita. Terlebih-lagi di dalam pelayanan ada persembahan segala macam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesua, cerita dari Yakub dan kisah dari Yosef itu mengingatkan kita bahwa Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang dalam tanda kutip seolah-olah baru saja tarik nafas sudah muncul masalah lagi. Ya. Tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya kita belajar kebenaran Torah. Justru dalam situasi seperti itu kita semakin dalam mengenal Elohim. Ya. Ayat 71 dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kapan lagi kita belajar kalau tidak melalui semua? Ya. Jadi jangan pernah lari dari proses Tuhan, Bapak Ibu. Belajarlah Torah dalam kesakitan. Karena saudara tidak akan pernah melupakan pembelajaran itu. Berapa banyak orang yang bersaksi dalam titik-titik kehidupan mereka nggak akan pernah lupakan itu. Bahkan sampai mati. Kesaksian itu nyata dalam kehidupan. Bagaimana mereka ditolong Tuhan, bagaimana mereka dari yang nggak ada bisa ada, bagaimana yang terjepit mereka bisa terhindar. Peristiwa-peristiwa itu menjadikan sebuah kenangan yang membuat orang itu nggak akan pernah sulit dia untuk bisa melupakan Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan bahwa pembelajaran yang demikian membawa kita sampai kepada kekekalan. Wahyu katakan bahwa perbuatan kebenaran akan menyertai dan mengikuti kita. Dengan kata lain bahwa dari kisah ini ada dua. Yang pertama, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam zona nyaman, dalam zona enak, dalam zona yang nyaman. Tetapi Tuhan akan mengizinkan beberapa kesulitan, persoalan, tantangan supaya engkau tetap fokus kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi kita juga belajar bahwa dalam posisi yang demikian kita belajar Torah. Kenapa Tuhan izinkan? Karena kenyamananmu tidak akan pernah engkau bawa dalam hati. Kau nyaman dengan kelimpahan hartamu, hartamu tidak akan pernah dibawa. Kau nyaman dengan jabatanmu nggak akan pernah. Kau nyaman dengan asetmu nggak akan pernah engkau bawa ketika engkau mati. Yang engkau bawa adalah kebenaran Torah yang engkau lakukan dalam kehidupan. Itulah yang sebenarnya Tuhan ingin membuat aset spiritualmu semakin bertambah dengan Dia mengizinkan kau belajar akan kebenaran Torah itu. Dan itu kekal, kau akan bawa sampai kapanpun. Tetapi kalau kekayaan enggak, kenyamanan enggak mungkin. Bahkan keluarga pun enggak mungkin kita bawa ketika kita bawa mati. Ya, aset enggak akan pernah kita bawa. Tapi pembelajaran akan Torah itu, makanya dikatakan kenangan orang benar mendatangkan berkat. Kenapa? Ya. Kalau orang yang mengerti bahwa hidupnya itu orang beramal yang menciptakan kenangan dalam kebenaran Tuhan. Dan itu yang akan dibawa. Tapi beda dengan konsep Kristenan. Tidak dipedulikan masalah itu. Yang penting kan percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Ya. Mau dia mabuk kan, mau apa.
Dengan mabuknya juga, ditanya katakan, dia sudah bersama Bapa di surga. Ya. Dan itu menjadi gunjingan bagi orang lain. Dan orang berkata, enak juga ya. Bahkan beberapa katakan bahwa kalau dia sudah mati, nanti setelah kematian dia masih ada sempat api penyucian. Ngapain kita beramai-ramai ibadah? Melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, berjuang untuk menyangkal kedagingnya. Ya kalau model begitu, tinggal tunggu mainnya, kapan mainnya. Tapi nggak seperti itu cara kebenaran. Bahkan kita Wahyu pun katakan perbuatan orang-orang benar itu menyertai dia. Ya, apa yang kita pelajari dan lakukan dengan norma ketetapan perintah dan wasiat melalui Torah itu yang akan menjadi bekal bagi kita kelak. Makanya kekayaan itu nggak akan ada apa-apanya. Ya, jabatan pun nggak, kecantikan, kegantengan itu nggak ada apa-apa. Semua itu akan sirna. Yakub diajar Tuhan. Nah, walaupun sebenarnya dia sempat menyimpan perkataan seorang Yosef. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat dulu sebelum ke sana. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Kita buka Amsal pasal 6 ayat 22 dulu. Amsal pasal 6 ayat 22. Amsal pasal 6 ayat 22. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Perhatikan, jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Apa artinya, Bapak Ibu? Kemanapun Anda berada, Torah akan tetap mengikuti Anda. Perbuatan Torah yang Anda lakukan tetap akan mengikuti Anda. Kita bersyukur karena kita memiliki Mesias, Yeshua. Mungkin beda dengan Bani Israel yang belum mengakui dan menerima Yeshua. Tetapi mereka kalau soal melakukan perbuatan Tuhan, mereka lebih daripada itu. Tetapi itu juga menjadi motivasi bagi kita, mengerjakan keselamatan. Perbuatan-perbuatan kebenaran itu bukanlah akar dari keselamatan. Tapi perbuatan-perbuatan kebenaran itu adalah buah dari keselamatan yang kita harusnya kan begitu. Makanya kekristenan mengatakan bahwa kematian membawa kemenangan. Dikuburnya Yesus membawa kemenangan, kebangkitannya membawa kemenangan. Tapi mereka lupa setelah itu ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dilangkah oleh orang-orang Kristen. Makanya jangan heran, hidupnya tidak dituntun oleh Roh Kudus. Hidupnya dituntun oleh keinginannya sendiri karena mereka menyadari bahwa masalah mati. Bahkan yang berkata, tubuh itu juga tetap akan habis, Pak. Gak masalah kalau kita merokok, mabuk. Padahal semua itu pun dipertanggungjawabkan. Kuduslah kamu. Kudus tubuh, kudusan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi Torah itu kekal. Bahkan perbuatan-perbuatan Torah yang kita kerjakan itu akan kita bawa sampai mati, Pak. Seolah-olah itu menjadi account, rekening yang saudara invest terus setiap hari. Ada yang berapa rekening iman lu? Saldonya banyak atau tidak? Jangan sampai Yesus datang saldonya kosong. Tidak ada iman, Yesus katanya. Adakah iman ibu? Masih ada nggak saldo iman kita? Tapi bersyukurlah Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan situasi yang tidak enak supaya saldo imannya nambah. Belajar dari situ. Kau belajar yang namanya rendah hati, kau belajar yang namanya menerima keputusan Tuhan, kau belajar mengalahkan egomu, kau belajar memaafkan orang lain dan sebagainya. Banyak sekali hal. Belajar bagaimana mengendalikan amarah, belajar bagaimana menahan diri dan sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa itu menambah account rekening saldo iman kita. Ya, kasih kita semakin bertambah-tambah. Bukan hilang, bukan akhirnya redup dengan situasi.
Ya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Bahkan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasan datang atas mereka sama seperti rasa sakit bersalin pada waktu wanita sedang mengandung. Justru kedatangan Tuhan tidak pada situasi-situasi yang nyaman. Justru kedatangan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit. Ya kan? Yesus memberikan pertanda dalam Matius 24, kedatangan Tuhan selalu dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Tidak dengan peristiwa-peristiwa yang nyaman, tenang, damai. Nggak ada, Bapak Ibu. Justru dengan situasi sulit, persoalan, entah itu apa, perang lah, entah itu penyakit lah, entah itu apapun lah, moral yang rusak lah. Tetapi dengan situasi itu kita mengerti bahwa semakin rusaknya bumi ini, semakin mendekati kedatangan Yesus. Dan kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah rusaknya dunia ini. Disitulah tantangannya orang percaya. Ya. Kalau nggak begitu, nggak mungkin kita bertumbuh. Jemaat mula-mula itu sampai memiliki iman luar biasa karena mereka ditekan dengan tekanan. Kehidupan itu ada karena ada tekanan. Seorang bayi itu bisa lahir karena ada tekanan, dorongan dari ibunya. Ya. Tanpa tekanan Anda nggak akan pernah mengerti, memahami. Kenapa ya Tuhan bawa saya seolah-olah saya mundur? Tuhan nggak membawa engkau mundur, tetapi Tuhan mempersiapkan engkau untuk mundur beberapa langkah supaya kamu mengambil ancang-ancang untuk melompat dan bisa menjangkau jarak yang cukup jauh. Tapi banyak orang nggak paham karena di kehidupan mereka, cara pandang mereka sangat pendek, singkat. Apa-apa yang berhubungan dengan keputusan Tuhan selalu dibawa dengan Tuhan tidak peduli, Tuhan jahat, segala macam. Padahal cara Tuhan membuat kita, saudara mau langkah parit yang cukup jauh, nggak bisa satu langkah, atau nggak bisa langsung, pasti saudara akan mundur ke belakang, mengambil beberapa jarak, dan akhirnya berlari, dan akhirnya bisa melakukan lompatan yang bisa melangkahi parit. Tuhan izinkan kita untuk mundur dulu. Ya. Nah inilah yang membuat kita harus paham Bapak Ibu. Tinggal dalam dunia pengembaraan itu bukan tujuan Tuhan, tapi tujuan Tuhan bahwa segala sesuatu turut bekerja dalam segala hal untuk utama kebaikan. You harus ambil bagian dari rencana saya. Suka nggak suka, Yakub harus mengalami rasa yang tidak enak selama kurang lebih 13 tahun kehilangan seorang Yosef. Dan Yosef harus mengalami yang namanya dihianati saudaranya dan terpisah jauh dari ayahnya dan hidup sebagai seorang budak. Ya kita kadang nggak mengerti, proses ini bukan tentang Yosef saja, proses ini juga tentang saudara-saudaranya belajar bagaimana kamu menghargai saudara-saudaramu, belajar bagaimana menghargai. Ya, bapaknya juga belajar bagaimana mendidik dengan benar. Bapaknya juga belajar bagaimana setia dalam janji Tuhan. Bukankah Yosef itu pernah memberikan kisi-kisi kepada bapaknya dan Yakub? Ya. Dan Yakub sempat menyimpan itu, perkataan itu di dalam hati. Tetapi karena rasa sakitnya yang begitu mendalam, saking tidak terima dia, bagaimana Rahel meninggal, Yosef diambil, maka tinggal Benyamin. Itu pun Yosef memuji supaya Benyamin jangan jalan. Akhirnya saudara-saudaranya belajar bagaimana tidak bisa. Biar kami mati, kami jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Bapak Ibu, itulah pelajaran hidup. Jadi satu persoalan itu yang Tuhan izinkan terkadang melibatkan banyak orang. Ketika terjadi persoalan di tengah-tengah keluarga, istri belajar, anak juga belajar, suami juga belajar, orang tua jadinya belajar, dan segala macam. Segala sisi Tuhan izinkan untuk belajar dari satu titik.
Ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu. Yang kedua kita bisa lihat lagi di ayat selanjutnya. Di ayat yang ketujuh, Kejadian kita kembali. Ya. Saya langsung kepada ayat yang ketujuh, karena kita sudah membaca sebelum-sebelumnya. Tampak, ya, oke, ayat 16 supaya kita tahu. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Awalnya, mungkin kita berpikir bahwa Yosef ini tukang cari masalah, dia tukang lapor. Biasa kan begitu, namanya sibling, kecemburuan di antara sesama saudara, atau cari muka di antara bapak mama. Awalnya mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi kalau kita melihat perjalanan Yosef dan beberapa mimpi yang dia ceritakan, maka kita tahu bahwa Yosef ini seorang yang sadik. Ya. Dari mana kita tahu? Satu, dimanapun Yosef berada, dia disertai Tuhan. Kalau dia bukan orang yang dalam tanda kutip hanya karena dibuang dan dia menyimpan kepahitan, nggak mungkin Tuhan sertai. Tentu Tuhan akan bereskan dulu persoalan hatinya dulu, baru Tuhan akan bawa. Tapi faktanya kita bisa lihat seorang Potifar bisa bersaksi bahwa apa yang diperbuat oleh Yosef dibuat berhasil. Elohim menyertai, keberhasilan ada padanya. Saya mau tanya, Potifar itu orang Mesir. Orang Mesir itu terkenal dengan sihir, mantra, sesuatu yang sifatnya ajaib. Ya. Dan saya yakin seorang Potifar memberi penilaian kepada apa yang dilakukan oleh Yosef. Makanya saya berani mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Yosef ini lebih daripada sekedar sihir. Tapi Tuhan betul-betul menyertai. Karena background Israel itu negara sihir. Tentu konsep sihir itu kuat sekali dalam kehidupan. Maka keajaiban-keajaiban yang keberhasilan yang dilakukan oleh Yosef ini, maka dilihat seorang Potifar, ini nggak mungkin kalau sekedar manusia, dan ini nggak mungkin sebatas sihir. Dan bisa dia ketahui bahwa ini pasti ada campur tangan dari yang lebih berkuasa, pemegangan. Ya, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain kita bisa lihat bahwa Yosef itu bukan sembarangan orang. Mungkin kalau kita cerita ya, Yosef itu cuma cari-cari perkara saja. Bukan cari masalah. Nggak mungkin Yosef jadi seorang yang saleh hanya gara-gara 1-2 hari dijerumuskan ke dalam sumur. Nggak, kesalehan itu nggak dibangun 1-2 hari, Bapak Ibu. Kesalehan itu dibentuk dari beberapa proses pembelajaran sampai akhirnya pada satu titik ketika dia mengalami momen peristiwa itu, dia sudah siap dan dia sudah punya bekal dan dia tetap setia. Makanya dari mimpinya, yang kedua dari mimpinya kita bisa lihat, coba kita perhatikan. Selain daripada cerita mundur ke depan, cerita maju ke depan dan di mana Yusuf disertai, ada dua juga. Selain itu ada yang kedua, bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa seorang Yosef sembarangan orang, tapi dia seorang yang takut akan Elohim. Ayat 7, tampaklah kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ada 2 poin di situ. Perhatikan, bangkit dan berdiri tegak. Bangkit dan berdiri tegak itu 2 hal yang berbeda. Ya. Ada satu ayat di dalam kitab Mazmur. Coba kita buka Mazmur pasal 23. Mazmur 24
Siapakah yang boleh, ayat 3, siapakah yang boleh naik, perhatikan naik ke atas gunung. Ini saya baca PB. Ya. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh? Dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Ada kata naik, ada kata berdiri, ada kata bangkit, ada kata dia bukan sekedar berdiri, tapi juga berdiri tegak. Jadi tegak itu bicara konsisten, berdiri itu bicara keadaan. Tetapi tegak belum berdiri belum tentu tegak, konsisten terus bisa jadi lumpuh. Dengan kata lain bahwa mimpinya Yosef ini menggambarkan pribadi dia yang memang seorang yang saleh. Buktinya beberapa peristiwa ke depan kita dapati bahwa Yosef itu tidak tergoda satupun. Hanya dia punya satu sedikit celah yang kita bisa pelajari. Dia sedikit kecewa dengan siapa dulu? Karena dia berharap, cobalah aku kasih tahu kan. Saya sudah tolong kowe. Ya mungkin bahasa saya dia agak kecewa, tapi kita nggak tahu. Tapi kan mungkin dari bahasa gambaran itu dia berharap. Ya seorang salik pun bisa merasa seperti itu, tapi tidak sampai down, sampai marah. Makanya dikatakan jatuh tapi tidak tergeletak. Ya, Nabi Elia pernah begitu. Ya. Petrus pun pernah begitu. Dan masih banyak yang lain. Yunus pun pernah lari dari Tuhan. Tapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, mungkin dia akan menolak, tapi bouncing-nya itu, daya pantulnya itu kan, ketika dia dipukul Tuhan, dia tidak lari, dia kembali. Itu bouncing itu, daya pantul. Biar dia semakin kuat dipantul Tuhan, dipukul Tuhan, semakin dia mantulnya kuat. Beda kalau mental iman instan, nggak balik. Kalau di sini dibilang maju, ditegur sedikit langsung hamba, tidak pernah. Ya, saya katakan kalau jemaat-jemaat yang seperti itu bouncingnya nggak kuat. Ya, makanya saya ambil kutipan waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Sirofenisia, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Bayangkan itu Bapak Ibu. Memang secara tidak langsung, tetapi kerasa kan perempuan Sirofenisia ini. Makanya katakan memang betul Tuhan. Anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh. Akhir ending dari percakapan, imanmu besar imanmu. Bahkan dikatakan iman seperti ini tidak kudapati di tengah-tengah Bani Israel. Jadi ditempelin Tuhan, gak merajuk. Kalau sekarang ya iya, terima. Itu Daud seperti itu. Ditunjuk sama Nabi Nathan, kaulah itu orangnya. Langsung duduk diam, bukan membela diri, bukan cari-cari firman supaya memoles, supaya saya ini jangan menghakimi orang. Udah, terima dia. Itu bouncingnya, daya pantulnya Daud itu begitu dipukul Tuhan, tempelin Tuhan langsung satu kali. Dia bukan itu, tapi semakin cepat kembali. Jangan terlalu lama-lama melaju. Walaupun kita memiliki sifat nggak enak, rasanya ya sudah terima. Apalagi keinginan pun ini demikian diajar. Ya, kalau diingatkan, ditegur para imam, gembala dan siapapun itu, jangan cepat-cepat langsung berlanjut mundur. Yang terjadi di Boven Eagle itu terjadi seperti itu. Ya, baru bicara sedikit, keluar, cari tempat yang enak. Di tempat itu pun ditegur, keluar lagi. Akhirnya yang tadi imannya nggak menetap. Ya, sana sini nggak pasti. Ujungnya kawin dengan yang sebelah Muslim. Ya. Jadi berkas gandumnya Yosef bangkit dan berdiri tegak. Bangkit itu bisa dikatakan siapakah yang naik ke atas gunung? Ada dua di situ, naik dan
berdiri di tempatnya. Ya. Dua level yang berbeda. Nah, saudara dan saya belajar bahwa nggak mungkin Yosef bisa melalui semua itu kalau Yosef tidak memiliki bekal dalam kebenaran Torah. Ini impossible. Yosef menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, seolah-olah bahwa dia yang besar dan saudara-saudaranya yang kecil. Ya. Namun Yosef berkata bahwa berkasnya bangkit. Bahkan kitab Torah menambahkan mimpinya berkasnya berdiri tegak. Artinya Bapak Ibu, orang yang kuat menghadapi masalah persoalan bukan orang yang hanya sekedar bangkit jatuh lagi bangkit, enggak, konsisten berdiri tegak. Cuma nggak gampang. Ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Saya sudah ceritakan tadi soal Ronaldo. Bagaimana dia marah sama anaknya ketika anaknya minum Coca-Cola. Bayangkan itu. Karena dia mau supaya anaknya itu hidup sehat, memiliki fisik, bahkan meneruskan legasinya sebagai seorang pemain bola. Gak bisa. Jadi dia memperlakukan anak-anaknya sebagaimana dia juga didik dirinya sendiri. Masa kita nggak bisa main orang lain kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri. Ya. Kalau kita mental di iman instan itu sulit. Orang yang militan itu diproses Tuhan. Ya, tanyakan kepada dirimu, apakah aku iman yang instan atau iman yang militan? Ya. Seorang militan bukan hanya sekedar diproses dalam kehidupan, tetapi juga duduk belajar kebenaran. Makanya Torah tadi menambahkan bahwa dua hal keadaan yang menggambarkan seorang Yosef, bahwa dia bangkit dan dia berdiri tegak di sana. Bangkit memiliki perjalanan spiritual yang berbeda dengan berdiri tegak. Orang yang berdiri tegak memiliki perjalanan spiritual yang lebih daripada seorang yang bangkit. Sama seperti ini. Untuk mendapatkan jubah yang diberikan ayahnya kepada anak yang bungsu, dia harus satu, menyadari kehidupannya, dan dia harus bangkit, dan dia harus berjalan ke rumah ayahnya, walaupun dia tahu konsekuensinya seperti apa. Sebelum dikenakan jubah, dia harus lewati itu dulu. Kita tidak tahu berapa jarak kilometer yang harus dia lalui, tapi yang pasti bahwa dia pasti kelaparan. Karena dia lapar saja, tidak dikasih makan, makanan babi saja nggak dikasih. Jadi dengan lapar-laparnya itu dia pulang ke rumah bapaknya. Kalau dia mungkin menyerah di tengah jalan, atau mungkin dia berpikir, waduh, nggak mungkin lah, udahlah, tidak ada harapan lagi, bapak saya pasti sudah nggak mungkin terima saya. Tambah lagi, apalagi kakak yang sulung, pasti dia kumpul-kumpulin. Ya, baru bagaimana perasaan saya ketemu dengan orang-orang yang bahan bapak, saya sudah berhenti sudah. Dia mengasihi diri sendiri. Kalau dia tidak berani mengalahkan dirinya, kalau dia tidak mau konsisten dengan dikatakan, baiklah aku kembali ke rumah bapak. Kalau cuma hanya sekedar ucapan di tengah jalan dia menyerah, nggak akan terjadi yang namanya dia diterima bapaknya lalu dikasih jubah yang bagus, itu nggak akan terjadi bapaknya. Jubah itu hanya bisa diberi kepada mereka yang berani mengambil risiko. Makanya ada satu quote itu, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, kau tidak akan pernah mengalami kemenangan. Bangun pagi kau harus bertaruh, kerja, berhasil, atau apa dan sebagainya. Penuh dengan keputusan-keputusan krusial dalam hidup ini. Apakah kasih mati bunyi wake HP, tidur lagi, kasih hidup asing sampai jam 11? Atau bangun, ya, menyapu rumah,
Ya, rendam pakaian, cuci, kasih makan ternak, dan segala macam. Atau, udahlah, ngono sudah. Saya dididik di asrama, Bapak Ibu. Itu ada satu pelajaran yang memang saya berharga sekali. Di mana setiap kali kami kuliah, setiap tempat tidur kami akan didatangi sama direktur. Jadi direktur itu dia akan membawa koin. Jadi setiap spray tempat tidur kami itu akan dia lempar pakai koin. Kalau tidak mantul, dapat panggil. Jadi spray itu memang siku betul, kalau kata orang Papua. Memang ketat betul, tidak ada istilah. Dididik sampai segitunya. Kenapa? Karena kalau kita sudah berhasil dalam satu tugas, maka kita yakin dengan percaya tugas selanjutnya saya akan berhasil. Dan itu dididik dalam yang sama. Ketika kamu berhasil dalam tugas yang sederhana, kamu siap dengan tugas yang lebih besar. Tapi kalau tempat tidur saja yang seperti itu kamu tidak mampu, bagaimana kamu berhadapan dengan tugas-tugas yang besar dalam hari yang akan kamu jalani? Ya, sulit kita memenangkan perkara yang besar kalau perkara yang kecil. Karena itu kita suci katakan, perkara yang kecil kalau kamu nggak setia, bagaimana mau perkara yang besar? Dalam hal berjalan kaki, kalau kita tidak setia, bagaimana Tuhan mau percayakan kendaraan bermotor? Dalam hal kendaraan bermotor tidak setia, bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan dalam perkara mobil? Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Tuhan tidak mungkin percayakan kamu 10 juta kalau dalam hal 1 juta saja kita tidak setia. Jadi proses Tuhan itu seolah-olah bahwa sistem hukum. Kalau kamu tidak mampu melalui ini, kamu tidak akan next ke sana. Dia bukan sistem nanti gugur belakangan, itu nggak ada. Di depan kalau sudah gagal, ulangi lagi kembali, pelajari lagi. Sampai berhasil baru next level. Tapi kita nggak boleh lihat orang, enggak, dia berhasil, kayaknya saya enggak. Ngapain? Ya, masing-masing buah itu masaknya berbeda. Walaupun dalam satu tangkai sekalipun. Nggak perlu kita iri dengan proses orang. Ya dia dengan dianya. Nah mungkin kan kita copy paste jawaban dia dalam hidup kita. Bahkan persoalan itu nggak mungkin sama. Ya, prosesnya dia. Ingat Yesus katakan bahwa ketika Petrus mau membandingkan dirinya dengan Yohanan, you gak usah pikir orang lain punya. Dia mau hidup kan, mau mati kan, mau sampai aku datang ke masa itu bukan urusanmu. Jadi gak usah urus-urus orang. Ya, proses hidupnya mungkin beda dengan dirimu, beban persoalannya mungkin beda. Ya. Fokus saja dengan diri kita, proses kita di hadapan Tuhan. Karena masing-masing punya relnya sendiri. Hidup ini bukan tentang bagaimana siapa yang menang, siapa yang kalah. Enggak, siapa yang mencapai garis finish itu saja. Bukan siapa yang duluan, siapa yang ini. Enggak. Nah, kembali kepada firman. Ya. Bahwa kita dituntut ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, maka kita bukan hanya sekedar bangkit saja, tapi harus berdiri tegak supaya kita kuat. Bukan seperti yang anak muda katakan, kuat menghadapi kenyataan. Orang yang lemah, maka saya katakan, kalau kita hanya berkutat soal dosa saja, sulit bagi kita untuk berkembang. Karena hidupnya hanya di situ saja menetap. Ya. Cuma ngeluh saja hidupnya. Ini sekarang lagi tes ya, Felix. Ada yang standar 400, ada yang standar 200. Ya. Kalau saya dengar yang standar 400 tidak lulus. Yang standar 200 cuma 50 tidak lulus, mengeluh. PPKD dibakar. Ya.
Kalau hidup kita dipenuhi dengan keluhan, tidak memperbaiki diri, bagaimana kita mau melihat diri kita? Nggak bisa. Saya nggak bilang masalah siapapun itu ya. Ya. Kalau hanya berkutat soal itu, kita nggak akan pernah maju-maju, baik dalam hal rohani maupun dalam hal dunia. Ya. Maka kita harus berani Bapak Ibu. Sama seperti Yosef, salehnya Yosef itu terjaga betul. Ketika dia dihianati sama saudaranya, tidak satupun keluar kata dia menyumpahi kakaknya, abangnya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika di rumah Potifar pun, Potifar sendiri yang bersaksi, bukan keluar dari mulut Yosef. Potifar sendiri yang bersaksi bahwa apa yang dilakukan oleh Yosef tidak mungkin campur tangan sihir semata. Pasti ada kekuatan yang lebih yang membuatnya berhasil. Ya. Jadi kita Bapak Ibu, kita belajar bahwa ketika kita diperhadapi dengan persoalan, temukan entah itu cara, keadaan, titik di mana saudara bisa kembali kepada rel yang saudara yang seharusnya Tuhan kehendaki. Saya nggak bisa mendoktrinkan ini karena masing-masing semua orang itu beda, caranya beda. Nah, ada yang memang harus ditempelin dulu baru dia dengar. Tapi juga ada yang berbicara lewat penglihatan. Tapi juga ada yang dia mengerti lewat tanda-tanda alam, dia sudah paham. Ya. Tapi ada juga yang memang itu orang bilang itu memang tidak mengerti sekali. Bahkan trek di depannya pun dia tidak paham itu kalau trek itu akan lindas dia. Lalu ada orang ingatkan dia bilang jangan menghakimi. Mati sudah di situ. Sudah diingatkan ada trek, kamu bilang jangan menghakimi. Sekian detik dilindas. Yang terjadi kepada kita demikian. Jadi belajar dari seorang Yosef, ya, tidak didapati bahwa hanya di ujung perjalanan dia kita dapati wah Yosef seorang yang Yosef. Enggak. Dari awal ketika dia itu dia memang sudah kelihatan dan mimpinya saja dia sudah berbicara tentang karakternya dia. Dia seorang yang berdiri tegak, dia seorang yang bangkit dan berdiri tegak. Yang lain saudaranya tumbang. Membuktikan bahwa imannya tidak seperti saudara-saudaranya. Dan itu bisa dibuktikan ketika dia diproses, dibuang, tidak satupun keluar. Walaupun dia memohon-mohon kepada saudara-saudaranya, aduh, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, dibuang orang lain gak masalah. Dan buang saudara sendiri itu sangat menyakitkan. Itu orang bilang itu teganya itu sudah tidak ada lagi. Ya. Bahkan setelah dihianati, dia dijual sebagai budak. Yusuf dikatakan tetap beriman kepada pencipta langit dan bumi. Bahkan ketika diperhadapkan dengan godaan istri Potifar pun dia tetap setia. Bahkan ketika dia dibuang ke dalam penjara, dia tidak menyalahkan itu. Mungkin saya mengertinya ya, cuma ada satu itu yang dia sempat seperti kayak mengandalkan manusia. Berharap bahwa yang dia tolong itu bisa bisik-bisik sama Faro. Tetapi sebenarnya sama. Hanya waktu Tuhan belum waktunya. Nanti bukan dari dianya, tetapi nanti dari persoalan yang dihadapi Faro. Baru ketika dia umumkan, baru mulailah kebuka si juru minuman itu. Bahwa dia dulu pernah ditolong. Ya nggak bisa. Itu yang saya katakan. Nggak semua proses sama. Ada yang hari ini ditolong. Ada yang besok. Ada yang 1 bulan baru ditolong, ada yang tahun depan, masing-masing sesuai dengan kadar iman. Saya katakan kepada staf di kantor, kalau bahu tidak mampu pikul 30 kilo, jangan coba-coba pikul. Ukur diri. Ya. Jangan sok-sokan mau pikul 60 kilo, sementara kekuatan kita cuma mampu 30 kilo. Dan Tuhan tahu bahumu itu mampu tahan 40 kilo. Dan Tuhan tahu kalau bahu imanmu itu mampu tahu 60. Jadi bahu iman kita ini gak ada yang sama Bapak Ibu. Masing-masing punya porsi. Tergantung bagaimana prosesmu dengan Tuhan. Ya.
Saya pernah kerja di Somel dekat Sungai Kapuas, dan itu angkut kayu tebelian yang bak dari bawah itu, sungai itu kan jurang begini, jadi pakai kayu tangga begini. Waktu awal saya ikuti itu, saya tidak bawa ini alas. Aduh, sakitnya minta ampun dulu. Itu tidak tahu ini tukang urut pun kalah mungkin. Ya. Merah semua dengan ini. Sementara orang yang ajak saya, dia bawa kain, dia bawa apa namanya, karung, ya. Saya bilang dia orang cepat. Ya. Itu kayu basah lagi, kayu tebelian lagi. Tidak tahu lagi mau bilang apa. Mau menyerah, mau menangis. Jadi kalau dulu kan, kalau dulu itu libur itu kita cari duit supaya untuk uang jajan waktu sekolah. Tanda ada karet lah, entah apa lah. Tapi saya bersyukur semua itu dilalui. Sama seperti saya pernah kesaksian bahwa malam-malam saya harus berangkat ke Merauke. Dan itu hujan lebat kabut. Sempat saya di kilo berapa itu, saya mau pulang biar sudah hangus tiket. Tapi saya enggak, kalau saya mundur, saya akan menciptakan sejarah dalam kehidupan saya, dan saya mau ngomong apa kepada orang-orang. Enggak, saya maju. Saya katakan dalam hati, biar tiba jam 5 juga, pelan-pelan, enggak masalah. Ya. Tetapi Tuhan tuntut sampai akhirnya. Kalau saya menyerah di tengah jalan, tentu ceritanya akan berbeda. Menyerah dengan keadaan, bukan jawaban. Bukan itu. Ya. Yosef tidak menyerah dengan keadaan. Mau di lubang sumur, mau di dalam dijual budak, mau di rumah Potifar, mau di penjara, dimanapun nggak pernah. Lari dari proses Tuhan itu bukan metal seorang militan. Seorang militan itu nggak pernah lari. Anda pelajari seorang Yosef. Wow, belakang pasukan Faro. Ya. Jangan takut, lihatlah pertolongan ini. Dan yang lain 4 golongan itu cari jalan masing-masing dengan pola pikirnya. Ada yang menyeberang, mau berenang, ada yang maju ke depan, ada yang menyerahkan diri. Ya, mati-mati sudah dia bilang, kita baku pukul sudah. Tenang. Musa katakan, lihatlah pertolongan ini. Orang yang mental militan itu seperti itu. Masalah bukan masalah. Masalah adalah batu loncatan bagi kita untuk mengalami musibah. Yesus katakan kepada orang banyak, mereka katakan ini sudah mati 3 hari 4 hari. Tenang, dia cuma tertidur saja. Ya, buka batunya. Dan dia berteriak, Lazarus. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Bahkan dikatakan Kejadian pasal 37 ayat 18. Ini yang saya katakan saudara-saudaranya. Dan ketika melihatnya dari jauh, bahkan sebelum ia mendekat kepada mereka, mereka bersekongkol terhadapnya untuk membunuh. Kalau Anda baca ini, maka Anda akan connect dengan apa yang dialami oleh Yesus. Jadi Yesus itu seorang sadik yang memang sudah dimufakat dan dipersekongkolkan untuk membunuh Yesus. Sanhedrin dan imam besar memprovokasi pasukan Roma dan orang-orang Israel. Anda bayangkan, saya pernah sampaikan di tempat ini, kenapa bait suci itu hancur? Dikarenakan 3 dosa. 1, penyembahan berhala. 2, seksual. Dan yang ketiga, sinat kami membunuh orang yang tidak bersalah. Pasca Yesus disalibkan tahun 70, bait suci sampai hari ini sudah 3 kali. Bait suci kedua hancur dulu lantang.
Dikatakan bahwa pengajaran terhadap itu 3 dosa. Ya. Jadi sama seperti Yosef, demikian juga Yesua. Gambarannya itu sudah terlihat. Ya. Coba kita lihat Markus 12:7-8. Markus 12:7-8. Namun para penggarap itu berkata seorang terhadap yang lain, inilah ahli warisnya, marilah kita membunuhnya, dan warisannya akan menjadi milik kita. Dan setelah menangkap mereka membunuh dan melemparkannya keluar kebunan. Ini Yesus sampaikan bahwa bicara tentang dirinya. Lalu apakah betul-betul terjadi? Matius 26. Matius 26 ayat 34. Pada waktu itu para imam kepala dan para ahli kitab dan tua-tua bangsa dikumpulkan di aula imam besar yang disebut Kayafas, dan mereka bersekongkol untuk menangkap Yesua dengan tipu muslihat untuk membunuhnya. Ayat sama. Dan apa itu? Ini penambahan kalau kita bicara agak dalam sedikit soal pengajaran. Dan beberapa poin, dan masih banyak yang lain. Ya. Nah, ada ungkapan yang saya tangkap dalam percakapan saudara-saudaranya, ayatnya yang ke-20. Perhatikan Bapak Ibu. Kejadian 37:20. Maka sekarang mari, perhatikan. Mari dan kita bunuh dia, lalu kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur, dan kita katakan bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat. Perhatikan yang baik-baiknya kalimat yang kedua. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan mimpinya. Kalau kita maju ke depan, Anda pasti ingat ketika Yosef menguji saudara-saudaranya, mereka langsung ketakutan. Apa yang kita alami mungkin gara-gara itu. Bahkan triknya Yosef itu tepat seperti yang dikhawatirkan sama saudara-saudara. Benyamin tinggal kalau kamu mau ini. Dan kita tahu bahwa mimpi Yosef itu mimpi yang benar. Berkas dia bangkit dan berkas dia berdiri berbicara tentang seorang Yosef yang tidak terkoyakkan. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa perkataan Yosef yang dia ceritakan di hadapan saudara-saudaranya adalah perkataan yang benar, dan perkataan saudaranya adalah perkataan yang salah. Jadi dengan kata lain bahwa saudaranya ingin mari kita lihat dia atau kita yang benar, perkataan dia atau kita yang benar. 13 tahun kemudian mereka merinding ketakutan. Mereka ingat akan perbuatan mereka, sinat kanim, kebencian yang tidak berdasar mereka melakukan terhadap Yosef. Jadi beberapa hal kita mungkin saya sedikit maju ke depan. Ya. Kenapa Yosef itu dimanifestasikan sebagai Masiah, tetapi sampai sekarang Masiah dulu dia datang sebagai seorang Ben Yosef, sekarang dia akan datang sebagai seorang Ben David, memimpin kerajaan. Yesua dia harus menggenapi bahwa dia harus menderita untuk melakukan penebusan. Tapi yang kedua kali dia tidak akan menderita, Bapak. Dia akan menunjukkan kemenangannya bersama orang-orang percaya. Dan dia akan memimpin kerajaan. Ya. Di sana bahwa kenapa Yosef itu tidak dikenali sama saudara-saudaranya kalau kita maju dalam beberapa pasal. Satu, karena penampilan Yosef tidak seperti Yosef yang mereka kenal seorang Ibrani. Nggak paham kan? Yosef yang mereka kenal itu berdandan ala Israel. Ada janggutnya di sini. Ya, ketopi,
Dan itu nggak mungkin seorang Israel. Ya. Matanya dipakai Aisyah. Kan begitu kalau di Israel. Ya. Baru bajunya ketat. Kita lihat kalau di film-film. Pegang tongkat. Bagaimana mungkin seorang Yosef? Sama seperti Yesua. Orang Israel nggak akan kenal Yesua yang mata biru, rambut panjang. Ya. Seperti yang dilukiskan orang-orang. Itu sebabnya kenapa Israel sampai hari ini tetap menolak. Karena gambaran Mesias yang digambarkan orang-orang nggak sesuai dengan Mesias yang kami kenal itu orang Ibrani, orang Yahudi. Dia taat Torah. Bagaimana mungkin pengikut-pengikutnya makan bareng? Sangat kontra. Makanya kalau kita ditanya orang, kenapa kamu beribadah hari Sabat? Jawabannya yang sederhana adalah karena Mesias saya beribadah pada hari Sabat. Dia nggak akan bantah ini. Mau apa? Baca di berita saya itu memang seperti itu. Dan saya mengikuti teladan Mesias saya. Bahkan teladan para rasul. Nggak bisa mengatakan ikutilah teladan. Imitasi, ikuti, tiru gaya. Ya. Yang kedua, kenapa ya saya tidak dikenali? Nah, dari awal saudara-saudaranya sudah berpikir, nggak mungkin Yosef ini jadi pemimpin. Bahkan bapaknya katakan, maksud kamu, aku dan ibumu dan saudaramu akan sujud menyembah kepadamu. Begitupun saudara-saudaranya dengar, makin jengkel. Makanya mereka ngejek-ngejek, lihat itu, ya, si tukang mimpi. Jadi dengan kata lain bahwa gak ada terbenak dalam pikirannya buat seorang dari saudara-saudara Yosef, bahwa Yosef akan jadi pemimpin. Jadi gak mungkin possible. Maka mereka akan berpikir, makanya orang Israel tidak berpikir ketika Yesus akan memimpin sebuah kerajaan. Kerajaan bukan maksudnya kerajaan yang demikian. Makanya dikatakan, bukankah engkau raja? Ya, mereka mengolok-olok Yesus dengan kayak kiasan raja, bajunya dirobek, dikasihlah Herodes ya, yang kasih pakaian ini, hormat raja. Karena mereka tidak mungkin dia sebagai seorang raja. Bahkan saat kematiannya pun dia katakan, kalau dia memang benar apa yang dia katakan, coba buktikan turun. Dengan kata lain, nggak mungkin perkataan Yesus bahwa dia akan menjadi raja. Padahal maknanya, bahkan murid-murid pun kepleset pemahamannya. Mereka berpikir bahwa Yesus akan memimpin kerajaan sebagaimana memimpin Israel dari penindasan bangsa-bangsa. Bukan itu tujuan intinya. Hanya murid-murid sempat bersitegang. Nanti siapa yang paling besar? Begini-begini. Nanti siapa yang punya kapling paling besar? Bukan soal itu ya Yesus. Maka saudara-saudaranya pun tidak mungkin berpikir bahwa nggak mungkin. Makanya kan sempat tadi perkataan dia atau perkataan kita yang benar. Jadi mereka berpikir bahwa udah dijual itu nggak mungkin. Apalagi seorang budak. Impossible dia bisa keluar dari lingkaran budak. Apalagi budak. Nah, budak itu sudah tidak memiliki lagi hidup kehidupan. Harga pun sudah tidak. Kecuali tuannya membebaskannya. Ya. Tapi impossible itu terjadi di dalam masa yang pada saat itu. Sudah dibayar mahal-mahal. Ya. Logika saja begini Bapak Ibu. Kalau Anda punya toko, ada karyawan yang bagus, baru dia mau resign, pasti Anda akan tahan. Ya. Jangan deh. Ya. Saya kasih naik gajinya. Supaya tetap di sini, ya. Mengapa saya banyak? Oh ya udah, ini aja deh. Ya, saya kasih kamu fasilitas motor supaya kamu nggak susah. Enggak Pak, saya memang sudah bulat Pak, desain Pak.
Ya udah gini deh, kamu liburan dulu deh, baru nanti kamu ini saya kasih kamu liburan ke Singapura deh, saya kasih tiket pulang pergi. Kita karena susah menemukan orang yang bagus. Makanya ketika Potifar ketika diperhadapkan dengan seolah kejahatannya Yosef, dia kayak rasa nggak terima kehilangan Yosef, tapi satu sisi juga dia nggak mungkin bilang istrinya bernipu. Tapi dia tahu Yosef itu orangnya jujur, nggak mungkin nggak melakukan itu. Dia seolah-olah berada dilema. Ini orang aset bagus sekali, tapi susah sekali. Mau bilang bagaimana? Makanya akhirnya Potifar ya, tentu. Dan satu hari kelak, dia berdiri di atas Potifar. Orang yang memimpin dia, sekarang dia pimpin. Tapi Potifar sudah tahu bahwa ini orang punya masa depan, ini orang punya jalan hidup yang bagus. Salah satu caranya adalah dia disertai Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini, kalau orang cari kerja atau apa, mereka nggak berapa kamu kuliah di mana atau apa. Ada satu pertanyaan yang akan orang tanya, pernah nggak kamu mengalami dalam hidupmu hal-hal yang mungkin luar biasa begitu, yang sifatnya hoki banget begitu, keberuntungan. Sekarang itu rata-rata perusahaan cari itu, karena susah. Kan orang pintar banyak, saking pintarnya malah rusak perusahaan. Tapi orang yang cari orang yang bawa hoki, orang yang bawa keberuntungan, orang yang bawa ini kayaknya pernah nggak? Coba Bapak cerita, pernah Pak, saya naik mobil. Ya saya naik kereta, tiba-tiba entah terjadi apa-apa tuh buat kereta. Tapi herannya saya sendiri yang hidup, yang lain pada mati. Emang sekali itu saja, udah kedua kali Pak. Ya, saya bawa mobil, di belakang ada, di depan ada tronton, bawa kabel baja, tiba-tiba kabelnya putus, mobilnya ngerem, kabelnya putus, lalu tergelinding. Ya, satu saya itu di sebelah saya masih terdiam. Wah, ini orang ini putih banget nih. Ini orang ini pembawa keberuntungan. Hidupnya penuh dengan jalan hidup keberuntungan. Makanya kita suci katakan apa? Yosua katakan apa? Membajikan, berhasil dan beruntung. Apa beda berhasil dan beruntung? Saya sudah pernah ceritakan. Bapak saya jualan pisang. Setiap hari jualan gorengan. Ya. Setiap hari gorengan, dan sampai sore gorengannya habis. Itu yang namanya berhasil. Tapi kalau yang beruntung, ya, tiba-tiba ada satu orang datang, Pak, saya minta gorengan, ya, malam-malam sudah telepon, gorengan, sejumlah sekian banyak Pak, ya, tapi jam 10 Pak, sudah siap semua Pak, mampu nggak Pak? Oh mampu Pak, gitu, ya. Itu yang namanya keberuntungan. Hasil yang sama, tetapi dia tidak perlu capek-capek dari jam 10 sampai jam 4, dia tidak perlu lagi menghabiskan waktu. Itu namanya keberuntungan, Bapak Ibu. Sesuatu yang berhasil tetapi tidak perlu susah-susah. Ada orang yang diberkati Tuhan dengan 10 juta, jungkir balik. Tapi ada yang diberkati Tuhan 10 juta dengan modal yang sederhana, tapi dia diberkati Tuhan dengan keberuntungan. Ya. Entah caranya bagaimana tapi urusan. Oh berarti itu pasang lotre apa ya? Bukan begitu. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi Tuhan membuat kita berhasil yang beruntung. Itulah yang dialami oleh Yosef. Nah selain yang kedua, selain dari merasa pemimpin, maka kita lihat bahwa ada satu hal lagi, bahwa Yosef, mereka tidak mengenal Yosef karena Yosef yang mereka temui bukan bernama Yosef, tapi bernama Zalman. Ya, nama Yosef kan dia bukan Yosef lagi, karena dia seorang Israel, maka dia diberi nama seorang Israel. Nah mungkin saudaranya kenal, makanya kalau orang Israel tanya, siapa nama Mesias? Mereka yang mengenalnya Yeshua.
atau dalam bahasa Aram, atau dalam bahasa yang kuno. Mereka tidak mengenal namanya. Jesus itu abad ke-9, anak huruf J itu mulai muncul dari sini. Yesus, mereka tidak mungkin kenal Yesus. Mereka kenal itu Mesias itu orang Ibrani dari suku Yehuda, nggak pernah makan babi, taat Torah. Ya, dia belajar dari belajar dari huruf Ibrani, dia belajar apa? Komentar-komentar Rabi, dia belajar Torah, Bet Sefer, Bet Idras, Bet Talmud, dia belajar. Nah, kita harus kembali kepada jalurnya, sehingga orang boleh mengenal. Makanya kalau saya simpelnya seperti itu, Yeshua, ya memang nama itu Pak, nama itu keluar dari tanah Israel. Mesias kita namanya itu. Anda mungkin boleh panggil yang lain dengan caranya Bapak, tapi Mesias yang dikenal oleh orang Israel namanya itu. Mungkin juga Yosef tidak dikenal karena dia dikenal dengan nama Zatna Paneah. Siapa yang kenal Zatna itu saya? Dan nggak mungkin juga dia pakai Aisado, Kalimata, baru dia begini. Ya, baru dia jadi pemimpin lagi, impossible. Makanya mereka nggak mungkin kenal Yosef. Walaupun Yosef sempat beri kisi-kisi. Ya. Dan Yosef juga berbicara kepada mereka dalam bahasa Israel. Ya. Kalau dia berbicara dalam bahasa Ibrani, langsung ketahuan dong. Tuh, kok Bapak bisa bahasa kami, bahasa Uru kami? Kok bisa? Karena dia pakai bahasa Israel, jadi nggak kenal. Ini siapa? Tampangnya seperti ini, bahasanya kayak begini, gaya-gaya pemimpin, nggak mungkin. Dan tugas kita sebagai seorang mesianik, namanya sebagai mesianik, mengembalikan apa yang mengembalikan cara pandang Mesias kita kepada yang aslinya Mesias itu. Ya, terlepas dengan banyak orang yang tidak terima itu urusan. Ya. Nah, beberapa poin ini biarlah menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi saya menekankan pada 2 titik poin itu. Jangan anti dengan proses Tuhan. Bahkan Anda jangan terlalu lama dengan saudara. Terkadang dosa mengintip kalau saudara kenyamanan. Dia mengintai saudara. Ya. Bahkan yang kedua, kita belajar bahwa untuk bertahan dalam situasi sulit, Anda tidak hanya sekedar bangkit, tapi Anda harus berdiri tegak. Iman tidak bisa instan. Iman itu harus militan. Orang yang militan, tahu militan, militer, milisi, itu orang yang hari-hari terjun ke dalam peperangan. Tentara, kalau hanya sekedar latihan, itu bukan tentara. Tapi mereka yang hilir mudik dengan baku hantam, dengan peluru melayang, mereka akan terbentuk, mental mereka akan terbentuk di tengah-tengah situasi krisis. Mereka bisa mengambil keputusan-keputusan genting. Beda dengan yang hanya sekedar, ya nanti tembak, begini, nggak ada. Itu antara nyawa sepersekian detik, itu harus butuh keputusan yang cepat. Begitu juga kita, hidup kita pun demikian. Ya, jangan pernah lari dari proses Tuhan. Jangan pernah. Makanya kitab suci katakan apa? Jangan hati-hati ketika kau sudah mulai lalai jauh daripada ibadah. Itu zona nyaman yang membuat kamu. Tapi ketika Tuhan kutip, itu caranya Tuhan untuk ayo kembali. Justru kamu berbahaya kalau kembali. Cara-caranya Tuhan seperti itu. Tapi kadang kita suka mengeraskan hati kita. Cara pandang kita dibawa menurut ukuran kita di hadapan Tuhan.
Walaupun saya akui dan kita akui, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tapi sebesar kasihnya Tuhan, tetap keputusan kita adalah yang terakhir. Mau mengikuti Yesua, mau mengasihi Yesua, mau bayar harga, keputusan kita. Yesua bukanlah Tuhan di bagaimana kita adalah robot. Kita memiliki free will. Keputusan ada di tangan kita. Seorang gembala tidak pernah menyelamatkan seseorang. Tidak ada gembala di dunia ini yang menyelamatkan seseorang. Gereja mana di Indonesia melengkapi. Gembala hanya menuntun, memimpin, memberikan teladan. Tetapi mau selamat atau tidak selamat itu keputusan masing-masing. Pilihlah, ucaplah. Saya yakin dan percaya cerita-cerita Yosef berikutnya akan lebih menarik. Tetapi biarlah ini menjadi pengantar bagi kita. Bahkan di sana, oh ya, salah satu lagi. Ada cerita di mana Yosef dan Yehuda. Kan tadi di parasan ini ada cerita Yosef, ada cerita Yehuda. Menariknya, ada sebuah mitras komentar para Yahudi dikatakan Yosef berbicara tentang Mesias ben Yosef yang memang, yang saya katakan tadi, dia harus mengalami penderitaan untuk menebus. Sedangkan Mesias ben David yang keluar dari keturunan Yehuda, dia adalah yang akan memimpin, turun sebagai seorang raja, memimpin. Ada satu, biarlah saudara renungkan, apakah hubungannya Yehuda dan Tamar itu benar atau tidak? Saudara silakan tanya. Tapi ada satu kunci, di penghujung saya akan tutup. Kalau dia tidak koser, kenapa Yehuda dan Tamar masuk salah satu nama yang tertulis dalam Matius pasal 1, silsilah Yesua? Ya, kalau dia tidak koser, kalau perbuatan itu sama, atau bagaimana? Tetapi justru apa yang Yehuda dan Tamar lakukan itu memberikan keturunan yang akhirnya Peres kan? Peres itu kan yang akhirnya lanjut sampai Mesias lahir. Anda baca dalam Matius pasal 1. Itu saja konkludnya ke sana, tapi coba dulu. Tapi agak rumit sedikit. Tapi menarik kalau Anda buka sefaria.com, Anda lihat komentar-komentar api di sana. Ternyata kita suci nggak pernah salah. Bukan berarti kita langsung terima-terima, enggak, kita harus uji. Tapi itu jadi bahan bagi kita masing-masing, kita renungkan supaya kita semakin pertama-tama. Bapak yang memberkati, maju terus, kasih Yesus menyertai kita, tetap makin semangat di tengah persoalan, pergumulan, tantangan, apapun itu, jangan pernah lari dari Tuhan. Batu yang menggelitik menghadapi kita, itu tidak akan melindas selama engkau percaya bahwa Yesus ada di pihak kita. Bapak yang memberkati, kita berdoa.